Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel YouTube Saiful Muhojab dan kali ini kita ada di segmen Bincang Asik, di mana Bincang Asik ini sebenarnya segmen kita ngobrol sama teman-teman atau sama narasumber yang tentu punya inspirasi, punya inspiring lah buat teman-teman yang menjadi penonton gitu ya. Dan kali ini gue bakalan bincang asik. Sebenarnya Doi itu udah pernah kita undang, pernah kita ngobrol dan kita tayangkan di channel YouTube kita juga tentang apa ya, kisah-kisah lah ya. Kita flashback masa lalu seperti apa. Tapi hari ini ada yang spesial karena Apa tuh? ternyata Doi udah ngeluarin buku aja gitu ya. Udah berapa bulan yang lalu ya kita ngobrol terus tiba-tiba udah launching buku nih gitu kan. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, harus selalu sehat. Gimana bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gue pengangguran kayak gini-gini aja gitu kan. Kalau dia mah kan udah kerja ya, jadi udah kerja, udah jadi budak. Cuman mobilitasnya lebih kenceng lu bang. Enggak, gue mah di sini-sini aja. Paling ya kayak gini, sok-sokan punya kerjaan gitu. Sekarang fokus apa aja, Bre? Ya masih fokus di karir. Nikah? Terus Enggak ya. tapi dulu bang, udah langsung nikah. Fokus aja. di karir. Iya, karir. Terus bangkitin jiwa seninya lagi. Yang sempet mati, sekarang alhamdulillah. Mulai cover-cover lagi. Iya, cover lagi, bikin buku gitu kan. Iya, namanya tadi belum kenalan kita. Namanya Husnul ya. Husnul. Namanya Husnul. Dia itu dulu yang ngajarin gue nge-track gimana caranya dapat penumpang gitu kan. Sama-sama ojol berarti ya. Sama-sama ojol di Grab, kita dulu di Grab. Jadi gue tuh sempat nongkrong di kos-kosannya, dapat satu penumpang tuh girangnya minta ampun gitu kan. Padahal ya setelah itu sementara sekarang juga masih aktif sih akun itu. Lu masih nge-Grab juga nggak? Udah enggak. Udah enggak berarti ya. Udah fokus kerja berarti sekarang ya. Fokus kerja sekarang. Sama bikin buku. Nah, ini menarik banget karena akhirnya hadir atau kita bikin podcast kedua ini dengan kamu membawa karya gitu kan. Sementara aku masih kayak gini-gini aja gitu kan. Enggak. Masih kayak gini-gini cuman berdampak. Amin. Ini buku gimana nih? Buku Gimana nih? bukunya judulnya kan Kala Mimpiku Menembus Langitmu. Nah, ini buku ini terinspirasi dari mana sebenarnya, Bre? Kayaknya kan hampir apa ya? Kalau menurut gue sih udah banyak nih orang-orang yang bikin buku yang dia itu sebenarnya dari perjalanan hidupnya nih. Nah, sebenarnya lu tuh nulis buku yang ini tuh sama dengan mereka atau ada pembedanya gitu sih? Atau seperti apa sebenarnya? Kalau dibilang sama, mungkin tujuannya sama. Pengen apa membuat apa ya? Orang merasa terinspirasi. Tapi tujuan utama bukan itu sebenarnya. Jadi lahirnya buku ini tuh karena itu loh. Kemarin aku dijadiin ODP. ODP tuh apa? Orang dalam pantauan. Oh iya. Pas pulang kampung. Iya, pulang kampung. Aku disuruh buat karantina mandiri selama 14 hari. Di Wonosobo ya? Di Wonosobo. Lah, aku kan termasuk orang yang ya lumayan mobilitasnya lumayan tinggi. Udah terbiasa dengan kesibukan, tiba-tiba disuruh anteng. Tiba-tiba disuruh lockdown ya? Kan, akhirnya aku harus ngapain ya? Sempet di fase stres sama depresi sebenarnya. Stres karena nggak bisa ngapa-ngapain, depresi karena kaget dengan kondisi yang sekarang, ditambah teman-teman yang sering cerita masalah mereka kayak, aduh masih pengangguran, masih udah lulus, iya, kayak semacam mereka tuh kurang motivasi hidup gitu. Atau mungkin berada pada quarter life crisis. Iya, quarter life crisis bener banget. Ya udah akhirnya buat daripada aku capek jelasin satu-satu, ya udah aku jadiin buku, silakan kalian baca gitu loh. Berarti tujuan utamanya untuk menjawab keresahan orang. Inspirasi, cuman emang ada kisah-kisah inspirasinya di sini. Tentu bukan duit juga kan tujuannya. Kalau duit mah insya Allah lah lu udah punya lah gitu ya. Tapi ini adalah bentuk atau apa ya, karya nyata lu ingin memberikan inspirasi gitu ya. Bener. Nah sebenarnya momen kan tadi gue sempat baca sekelas ya. Jadi tadi teman-teman gue sempat baca beberapa part di buku ini dan mungkin ada yang lucu-lucu juga, ada yang sedih, yang kemudian ada juga yang unpredictable gitu ya, yang sama sekali lu nggak harapkan tapi tiba-tiba Allah tuh ngeijabah atau mungkin lewat tangan-tangan yang lain tuh dibantu gitu. Nah sebenarnya momen epic apa yang ada di buku ini yang perlu teman-teman itu ambil pelajaran lebihnya gitu loh?
sebenarnya buku ini kan buku yang terdiri dari beberapa kisah kan. Jadi dalam buku ini tuh ada 15 kisah. Nah, masing-masing kisah tuh ada kisah epiknya sebenarnya. Meskipun emang dari segi judul, kalau yang udah baca mungkin ngerti ya, judulnya tuh emang lucu. Jadi aku mau memasukkan karakter aku di situ. Aku tuh merasa aku tuh punya 2 karakter sebenarnya. Apa? Lucu sama serius. Jadi ya udah, aku kemas langsung aja gitu. Aslinya ini adalah kisah-kisah yang sebenarnya tuh kalau diceritakan tuh bukan diceritakan, kalau dialamin dulu tuh sedih banget. Ini karena lu buku nulis ini, gue selah dulu ya. Ini ceritanya dari kecil atau mungkin ketika remaja aja atau seperti apa? Dari kecil, dari kecil. 6 tahun sampai sekarang. Berarti perjalanan dari 6 tahun iya, itu? Iya. Perjuangan dari 6 tahun itu. Luar biasa ya. Memang balik lagi ya Bang ya. Kalau dialamin sedih banget. Cuman karena aku orangnya suka ngelawak, suka lucu, jadi diceritakan jadinya lucu gitu loh. Tapi ada kisah inspirasinya dalam kisah-kisah itu. Dan harapannya pembaca bisa nemuin kisah inspirasinya di mana. Apa yang ingin lu sampaikan dari buku ini? Maksudnya apa ya? Kalau misalkan nih, gue mungkin ya. Tadi selain daripada lu pengen menginspirasi atau menjawab keresahan teman-teman lu sendiri gitu ya. Tapi mungkin gue ingin ngebuktiin deh gue bisa nulis, bisa ngasilin karya atau seperti apa. Maksudnya tujuan awal kenapa lu akhirnya menghadirkan buku sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah karena memang itu layak untuk diceritakan atau memang karena sebatas ya udah gue karena banyak teman-teman yang minta inspirasi gue tulis aja gitu. Intinya cuma satu. Dari buku ini tuh kompak menyuarakan tentang jangan nyerah. Jangan nyerah. Karena dalam 15 kisah ini aku udah memposisikan dari apa namanya kisah ataupun alasan-alasan yang sering buat mereka nyerah. Contoh dari 15 ini aku pernah di fase paling terbodoh sekelas. Pernah. Terus dari fase segi ekonomi yang paling rendah. Dibully juga, ngerasain ditinggal juga, ngerasain dibodohi juga, dibohongi juga. Jadi hal-hal alasan-alasan yang selama ini buat orang nyerah itu udah tercover di sini gitu. Jadi makanya nggak ada alasan lagi untuk nyerah. Gitu. Berarti memang titik poinnya adalah ya dimanapun lu ya jangan pernah nyerah gitu ya. Mau nyerah. Seberat apapun beban hidup lu gitu ya. Dan cuma mau ngingetin satu hal. Kalau kalian udah nggak punya pundak untuk bersandar, ya masih punya sajadah untuk sujud. Masih punya lantai untuk sujud. Itu karena banyak temen gue yang nggak punya sajadah karena di kosan nggak punya sajadah kan. Masih bisa sujud lah. Iya, benar. Ya. Nah jadi mungkin inspirasi itu dikemas dengan lengkap karena lu udah ngalamin itu semua. Iya benar. Nah, gue penasaran sebenarnya inspirasi gaya bahasa, karena tadi kan bahasa-bahasa yang lu sempat gue baca itu kan bahasa-bahasa yang lu tulis itu sebenarnya bahasa-bahasa ringan ya, bahasa-bahasa yang gak begitu berat banget tapi maknanya ada gitu loh. Sebenarnya kalau boleh diceritain inspirasi dari sosok siapa sih lu meniru gaya bahasa, atau mungkin lu biasanya baca buku siapa yang kemudian tertrigger bahasa-bahasa lu itu? Kalau segi bahasanya itu aku terinspirasi sama Boy Chandra. Tulis novelnya gila bestseller terus. Iya benar. Bagus tuh dari Twitter receh yang ternyata menginspirasi banyak orang. Kayak gitu. Berarti tapi ada beberapa quotes yang aku kemas dengan bahasaku sendiri dari karyanya Khalil Gibran. Jadi lebih nggak, meskipun kekinian tapi nggak ngilangin kayak syair-syair yang zaman dulu gitulah. Lu tipe orang yang melankolis atau gimana sih? Sebenarnya iya. Cuman itu aku ada sisi ngelawaknya, jadi melankolisnya rada ngelawak gitu. Iya. Melankolis agak ngelawak gitu ya. Agak kayak kontradiksi gitu ya. Berarti kalau misalkan kita bisa ini ya, mungkin lu tuh kadang-kadang kayak melankolis banget, tiba-tiba bisa dengan melankolisnya tuh bisa lucu juga gitu. Bener. Ya, terus dari buku ini teman-teman yang lain tuh yang udah baca terutama pernah nggak nyampein makasih banyak gitu karena tulisan lu relate dengan kehidupan gue atau mungkin tertrigger gimana gitu? Ada bang. Ada. Itu yang lucu tuh itu. Lu seneng banget gak sih kalau jadi gue penasaran karena gue kan belum pernah nulis buku ya, skripsi aja belum kan. Jadi maaf ya bang, maaf. Gue berasa hina banget gitu. Dia tuh lulusan terbaik 7 semester lalu 3 tahun 3 bulan. 6 semester malah. 7 semester lah ya. Iya, belum sampai lah gitu. Belum sampai 7 semester tapi dia udah lulus, kemudian diundang juga ke Hitam Putih. Dan gue malu banget masih kayak gini-gini aja. Lu juga diundang di acara berita, Bang. Alah, provokator anjir. Jadi itu ya, kalau
tadi kalau lu sebutkan bahwa gaya bahasa kemudian inspirasi lu tuh dapat dari tulisan-tulisan atau bahan bacanya kayak Boy Chandra, Firsa Besari, kemudian ada Khalil Gibran gitu. Nah, kebahagiaan seorang penulis yang lu rasakan saat ini adalah apa sih? Apakah dengan adanya orang kemudian yang ngechat makasih banyak Kak gitu tulisannya atau seperti apa? Ya itu, jika apa yang aku tulis itu berdampak sama mereka. Contoh, karena ini kan kala mimpiku menembus langitku jelas. Ketika mimpi-mimpi kita berhasil menembus. Nah, sebenarnya bayaran yang paling mahal tuh itu ketika ada orang yang cerita makasih banget karena dengan tulisan kamu, melalui tulisan kamu aku berani bermimpi dan dikabulkan, kayak gitu loh. Itu bayaran yang paling tinggi bang. Berarti ada ya orang yang kayak gitu ya, maksudnya yang ketika banyak. banyak. Gila sih. Yang waktu itu sebelum bikin buku udah berdampak juga sih lumayan. Waktu aku ngajar di Malaysia, itu alhamdulillah banyak anak-anak Malaysia itu yang keterima SNMPTN, keterima beasiswa di Indonesia. Jadi mereka balik lagi ke Indonesia berpendidikan dan gratis gitu loh bang. Iya. Seneng banget, luar biasa, padahal gue nggak dibayar. Seneng banget sih. Gitu. Dan gue juga bangga sebagai temannya Husnul yang udah punya karya walaupun dia belum gitu ya. Tapi amin. It's okay, entah apapun mungkin kita ingin berkarya gitu ya. Yang ingin lu sampaikan buat teman-teman yang mungkin saat ini juga masih menjadi orang yang mencari sisi-sisi lain dari sisi-sisi lain dari jati dirinya, atau mungkin ada di level quarter life crisis misalkan. Cara lu ngajak atau nge-treat orang supaya dia tetap semangat, jangan menyerah, itu selain dari buku biasanya ngapain aja Bre? Aktif sih di sosial media, karena memang sekarang apalagi ini pandemi corona, jelas orang pasti lebih intensitas mereka bermain HP itu lebih lama dibanding dulu sebelum ada corona. Makanya aku sering aktif sekarang, meskipun nggak semua postingan aku tuh sebenarnya berguna tuh enggak, karena memang sekali lagi jiwa ngelawak aku tuh ada yang menye-menye juga ya? Ada yang menye-menye, pokoknya menye-menye, cuman aku sering gimana caranya ya udahlah posting yang bermanfaat, yang mudah-mudahan bisa membuat mereka tuh lebih semangat gitu. Meskipun ya bang, aku udah bikin buku ini tuh kayak gini, aku tuh nggak bilang kalau aku udah sukses tuh enggak. Cuman paling nggak aku bisa berdiri atas pola pikir aku sendiri gitu. Apa ukuran sukses buat lo? Ada nggak sih ukuran sukses buat Husnul tuh? Kan oke lah, gue tanya tiap orang tuh beda-beda kan. Apa ukuran sukses buat lo? Ketika aku bisa menghidupkan hidupku sendiri, hidup orang tuaku dan hidup orang-orang yang mencintai aku. Cukup itu. Tapi berat banget ya Bre. Berat nggak sih? Tapi itu yang namanya goal harus tinggi. Iya. Biar usahanya juga lebih tinggi. Oh iya. Gue pernah denger dari salah satu mentor, dia bilang gini, kalau orang punya prinsip itu harus diperjuangkan, karena dengan memperjuangkan prinsip itu, orang-orang tuh tahu bahwa lu punya prinsip gitu kan. Atau sama dengan misalkan konteks tadi lu, misalkan cara sukses lu misalkan adalah dengan lu harus hidup mandiri, atau mungkin dalam hal ini merdeka lah ya, secara apapun itulah ya, tanpa bergantung sama orang lain dalam konteks yang komersil atau yang duniawi misalkan. Tapi di sisi lain, gue tuh masih penasaran di buku ini. Sebenarnya buku ini tuh momen yang paling lu suka, atau mungkin bukan yang paling suka ya, yang paling sedih deh di buku ini yang lu tulis tuh momen ketika lu beranjak dewasa kah, atau momen ketika lu masih kecil? Biar teman-teman juga penasaran juga kan. Sebenarnya momen ketika aku kecil bang. Tapi kenapa? Aslinya itu 15 itu adalah momen sedih sebenarnya. Tapi yang paling sedih ya waktu kecil. Karena waktu kecil kan sebenarnya aku tahu aku sedih, tapi aku mau membahasakan bahwa aku sedih itu nggak bisa. Kalau udah dewasa kan udah bisa mengcover kayak aku sedih, aku bisa menghibur diriku sendiri atau gimana, atau tahu jalan. Kalau kecil kan dia nggak bisa mengadu satu sama lain gitu bang. Makanya cuma diem atau apa gitu. Gitu. Berarti lebih ke mungkin momen-momen yang karena kecil itu memang belum bisa menyuarakan gitu ya. Nah, lu melihat keresahan banyaknya teman-teman lu tuh kayak gimana sih Bre? Sehingga akhirnya lu, coba deh gue jawab lewat buku gitu. Emang seberapa ekstrimnya teman-teman itu ketika ngeluh atau ketika cari jawaban tentang kehidupannya dia sendiri gitu? Ya aslinya itu simpel sebenarnya bang. Ya memang kita di sini nggak merendahkan siapa, karena pasti. mungkin masalah ringan bagi kita belum tentu ringan bagi mereka. Makanya sulit apapun cerita mereka, meskipun bagi kita ringan, kita nggak boleh kayak terlalu rendahin gitu ya. Gitu doang. Sebenarnya itu kuncinya cuma satu bang, overthinking itu. Mereka terlalu overthinkingnya karena mereka nggak berdamai dengan dirinya. Iya bener-bener kayak ini. Aduh, jangan-jangan
Jangan-jangan tanpa belum mencoba gitu. Padahal belum tentu ketika mereka udah mencoba, belum tentu loh nanti hasilnya itu apa yang seperti mereka pikirkan gitu. Kadang-kadang kita tuh mungkin tersandra dengan pikiran kita sendiri gitu ya. Dan terlalu pede bahwa hidup mereka tuh milik mereka sendiri. Udah nggak maksudnya? Mereka terlalu pede bahwa hidup mereka tuh yang punya mereka sendiri. Padahal mereka tuh yang punya sang maha memiliki dunia ini. Kenapa nggak mereka langsung cerita kegelisahan mereka ke dia? Nah, di buku ini berarti kan lu menghadirkan rasa syukur terhadap Allah karena memang lu sadar bahwa banyak tangan-tangan yang akhirnya tuh lu nggak pernah bisa ngejamah kan, banyak bantuan-bantuan dari mereka gitu. Nah sebenarnya penyadaran itu yang menurut gue itu penting. Iya benar. Penyadaran itu penting. Gue pernah dapat teman misalkan dia tuh sampai ngerasa bahwa hidupnya tuh nggak berarti lagi. Bahkan ketika dia cerita, gue tadi malam masih ngechat ke dia ngechat ke gue sih, tumben banget dia ngechat ke gue nawarin bikin project bareng, bikin cafe tapi yang untuk difabel gitu kan. Terus dia ngechat, terus gue coba ngobrol gue chat balik, dia tuh sampai masih ingat karena dia pernah curhat ke gue sampai nangis gitu kan. Dan dia tuh ngerasa bahwa hidupnya udah nggak berarti lagi. Pertama mungkin karena orang tuanya juga udah nggak ada ya. Tapi di sisi lain juga dia punya masalah pribadi sendiri yang ternyata ketika kita telisik dia tuh nggak berdamai dengan dirinya, belum berdamai karena overthinking itu tadi. Nah kalau misalkan kita korelasikan dengan buku ini, apakah buku ini cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan overthinking itu? Cukup dan relate juga sama tadi yang kamu bilang, kadang nggak semua orang itu, ini aku masih mending meskipun dulu aku pernah mengalami hal-hal berat, ada orang-orang di samping aku yang aku sebut dalam buku ini tuh malaikat tak bersayap. Nah, hadirnya buku ini, aku tuh berharap orang-orang yang nggak seberuntung aku ketika aku sedih terus ada orang yang merangkul, buku ini bisa merangkul. Makanya di balik cover ini aku bilang bang kayak intinya tuh mari kita berteman. Ini loh, aku selalu dikelilingi malaikat-malaikat tak bersayap dalam setiap masa dan lenganku yang dulu gelap. Aku sadar banyak orang tidak seberuntung aku. Ketika di bawah langit mendung memiliki sayap pelindung. Nah gitu, ketika di bawah langit mendung memiliki sayap pelindung. Nggak semua orang ketika lagi sedih itu dia punya kayak teman buat puk gitu loh. Kadang antara dia nggak punya atau dia nggak sadar punya mungkin ya. Iya benar. Bener. Makanya ini ada tulisan juga nih. Karena siapapun malaikat itu kadang kita tidak sadari. Nah makanya banyak banget kan akhirnya kita tuh ngerasa bahwa kita hidup sendiri padahal banyak orang-orang itu yang sebenarnya bantu kita atau dia nggak sadar. Gitu. Mungkin itu yang mungkin perlu teman-teman juga sadari bahwa ada banyak orang yang aware terhadap kalian yang sebenarnya bukan kita yang jauh dari mereka, bukan mereka yang jauh dari kita gitu, tapi kita sendiri kayak punya batasan, menutup diri. Senang banget sih kalau misalkan kita, mungkin kalian nanti boleh pesen lah ya bukunya, nanti kontak aja Cusnul, gue cantumin dan nanti IG-nya Cusnul di deskripsi, dan gue yakin ketika kalian baca ini mungkin bukan mungkin sih tertrigger. Nah sebenarnya anggapan-anggapan miring dari buku-buku atau dari pengalaman-pengalaman Cusnul, entah itu bullying dan sebagainya, itu bisa jadi pelajaran bahwa kita memang nggak bisa menilai orang itu dari sudut pandang satu aja gitu ya. Nah, gue pengen ngasih spare waktu atau spare kesempatan buat ngajak teman-teman yang mungkin saat ini masih ada di zona yang overthinking itu tadi, atau mungkin yang ingin berkarya tapi dia tuh nanti kayak gini gitu loh. Coba deh lo sebagai orang yang udah ngalamin selama berapa tahun dibully atau selama ini mungkin masih dipandang sebelah mata, sampai akhirnya lo ngebuktiin bahwa lo tuh bisa sukses atau bisa jadi diri lu sendiri. Coba dong sampein ke mereka gimana, mungkin apa yang ingin lo sharingkan ke mereka lewat buku kah atau lewat karya-karya lo? Ya pada intinya bang, kebanyakan orang tuh takut malah karena mereka takut sakit, takut jatuh. Padahal konsep hidup itu jatuh baru berdiri kokoh, atau terbentur ya kan? Ya, benar. Itu udah konsep banget ya kan? Dan kayak anak organisasi gitu ya. Kan lu juga anak organisasi. Iya sih. Intinya gitu pokoknya. Itu kan kocak dia mah. Kadang-kadang serius tapi kocak juga anjir. Ya gitulah pokoknya lah. Intinya ya itulah teman-teman, memang ketika kalian mau mendapatkan buah yang manis ya harus mengalami buah yang mentah-mentah dulu. Itu udah hukumnya gitu. Prosesnya tuh kayak gitu. Iya, nggak ada orang yang dari kecil udah enak kecuali satu, Rafathar. Si bang. Wow. Wow. Bener kan? Dia udah lahir dari
jadi raja ya. Beli aja deh intinya deh. Iya. Beli deh. Gue saranin buat beli aja sih biar tambah penasaran. Karena tadi yang gue kupas sama Husnul itu bukan sesuatu yang spesifik sebenarnya ya. Itu hanya gambaran besar daripada gambaran kecil lah daripada isi buku ini. Sebenarnya konteks buku ini pun mencakup dari perjalanan panjang seorang Husnul sampai saat ini, sampai mungkin dia menceritakan bagaimana perasaan dan kemudian harapan yang kemudian sampai akhirnya jadi kenyataan ketika diundang Hitam Putih misal. Iya. Walaupun sekarang program acaranya Bungkus kan. Kalau nggak salah Bungkus ya dari Kombesar kan program Hitam Putihnya, tapi kan inspirasi dari konten atau program itu tuh luar biasa, banyak banget orang yang tertrigger. Dampaknya gede banget. Nah, ke depan lu bakal ngapain nih, Bre? Apakah ingin nulis buku lagi atau mau fokus di karir dulu deh? Masih karir harus tetap lanjut. Itu sumber uangnya soalnya kan. Mau nikah dulu atau gimana nih? Lagi, jadi udah nikah. Oh, enggak, karena kan sahabat setia lu udah nikah. Oh iya. Iya. Selamat. Sahabatku juga. Iya lah ya kan. Insya Allah next bikin buku lagi. Sama pengen bikin lagu karena sebenarnya darahku darah seni musik bukan seni menulis ya. Oh iya. Dia tuh sering banget manggung, Porsajur juga sering. Dulu gitu. ya nggak dibayar. Diem dah. Gitu intinya ya. Iya siap. Jadi ke depan mau bikin karya-karya itu lagi ya? Pokoknya bakal terus berkarya. Siap. Jadi doain teman-teman semuanya. Apa yang ingin lo sampein deh terakhir deh, silakan. Udah. Apa? Intinya ya beli aja dah. Beli aja. Dan tadi ada yang menarik dari perkataan atau obrolan kita itu atau bincang-bincang kita ini adalah tadi jangan pernah nyerah dengan kondisi apapun yang sulit apapun ya, jangan pernah nyerah. Buktinya udah banyak orang-orang yang mungkin sukses lahir dari orang-orang yang kemudian awalnya itu perjuangan atau effortnya itu luar biasa berat banget gitu ya. Termasuk Husnul, gue yakin perjalanan panjang dari 6 tahun usia lu yang mungkin dibully atau diremehkan secara ekonomi dan sebagainya. Paling bodoh sekolah. Emang bodohnya gimana sih? Lu nggak naik-naik? Nggak naik bener. Oh nggak naik? Cuman bisa 1 tambah 1 tambah 2 sama ini Ibu Budi doang. Itu kelas 1? Kelas 1. Goblok banget ya lu ya? Dan ketika aku nggak naik kelas pun nggak ngerti. Oh gitu? Makanya. Perasaan dulu? Berarti dulu aku adalah orang yang bodoh tapi nggak ngerti kalau aku bodoh. Itu udah satu. Tapi kan lulusan terbaik. Amin, makanya jangan nyerah dulu kan. Iya, luar biasa loh. Amin. 3 tahun 3 bulan lulusan terbaik, wisudawan terbaik, diundang Hitam Putih. Ojo lagi. Amin. Cewek lagi. Masuk berita lagi. Dan demo lagi. Itu mah gue anjir. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua bincang asik kita. Jadi jangan lupa untuk beli bukunya Husnul. Ini buku pertama dari Husnul dan ini juga pertama kalinya studio gue dipakai untuk podcast atau bincang asik karena sebelumnya gue belum punya studio yang ya proper lah ya. Selamat ya Bang buat studionya. Amin. Selamat Jatim. Iya, makasih. Barangkali mau jadi investor kita boleh. Amin. Gitu kan. Gue lagi butuh kamera dan selengkap-lengkapnya, jadi jangan lupa deh terus disupport channel YouTube gue. Semoga melahirkan karya-karya kayak Husnul. Amin. Mungkin itu aja ya dulu ya. Makasih banyak. Gue bakal undang lagi lu ketika mungkin bukan hanya perihal karya, mungkin nanti kita bisa sharing tentang sisi lain dari perempuan atau sisi lain dari sosok-sosok orang-orang yang menginspirasi lu sendiri misalkan. Jadi gue berharap silaturahmi tetap terjaga, kemudian lu juga tambah sukses. Amin. Karir. Amin. Katanya tahun depan mau nikah gitu kan. Amin. Iya iyalah, tahun depan, masa tahun belakang kan udah lewat. Goblok. Tas dulu. Oke. Jadi Doi punya banyak karakter yang bukan banyak sih, tapi ada karakter-karakter yang di luar orang-orang ketahui. Mungkin untuk orang-orang yang baru kenal Husnul tuh kayak anak songong banget misalkan. Tapi kalau udah kenal asik banget. Oke, siap. Ya, itu aja. Makasih banyak, sukses untuk kerja, karir dan segala macam kehidupan lu. Untuk bukunya semoga banyak orang-orang yang beli kemudian terinspirasi, tertrigger untuk jangan mudah menyerah gitu ya. Amin. Gitu. Ada lagi? Udah ya, cukup. Makasih banyak buat teman-teman semua. Jangan lupa terus support channel YouTube Saiful Mujab dan nantikan karya-karya kita selanjutnya karena kita punya banyak kejutan untuk ke depan seperti apa. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini buku.